Selanjutnya, uh, syarat pembukuan. Syarat pembukuan seperti apa di Undang-Undang KUP diatur di pasal 28. Di situ disebutkan bahwa harus memperhatikan etikat baik, mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, lalu diselenggarakan di Indonesia pakai huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, bisa juga selain rupiah, tapi harus ada ketentuan yang harus dipenuhi. Nanti kita lihat. Kemudian dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan, itu bahasa Inggris. Kemudian diselenggarakan dengan prinsip taat asas. Taat asas artinya apa? Konsistensi gitu ya. Tadi kita bahas juga di standar akuntansi keuangan juga sama. Kemudian dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Nah, tapi sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang KUP ini, stelsel kas yang yang diatur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan itu berbeda dengan stelsel kas murni sesuai dengan yang dipahami dalam standar akuntansi keuangan. Jadi biasanya kalau bedanya akrual dengan kas, kalau akrual itu kan pengakuan pendapatan atau beban penghasilan atau beban itu dilakukan pada saat terjadinya. Jadi tidak menghiraukan kapan sih kasnya diterima, ya. Tapi kalau stelsel kas, berarti pengakuan pendapatan, penghasilan ataupun beban itu dicatat ketika sudah ada efek kas di situ, ada kas masuk atau ada kas keluar. Nah, dalam kaitannya dengan penentuan penghasilan kena pajak, tentu hal ini menjadi celah kalau misalkan perusahaan pakai stelsel kas murni. Contohnya misalnya bisa saja perusahaan menunda-nunda pembayaran kas, gitu ya, atau cenderung mempercepat pembayaran kas gitu ya agar bebannya besar gitu ya, atau dari sisi penghasilan pendapatan yang diterima ditahan-tahan dulu gitu, jangan dibayarin dulu gitu walaupun sudah dicatat sebagai piutang misalnya, agar penghasilan kena pajaknya bisa digeser-geser antar tahun gitu ya, bisa diminimalisir. Tentu ini menjadi concern, menjadi problem tersendiri gitu ya, merugikan tentunya dari sisi penerimaan perpajakan. Oleh karena itu untuk keperluan pajak stelsel kasnya tidak murni, jadi stelselnya bisa dibilang campuran gitu ya, karena dalam kondisi tertentu basis akrual tetap diadopsi. Contohnya untuk penjualan kredit, misalnya dalam hal perusahaan melakukan penjualan kredit, maka dalam menghitung penghasilan kena pajak tidak memperhatikan kapan kasnya diterima. Jadi kalau dia bilang bahwa dia menggunakan stelsel kas murni, menggunakan stelsel kas tapi kemudian memiliki juga beberapa penjualan yang dilakukan secara kredit, maka penjualan kredit tadi akan dihitung juga, sudah dianggap juga sebagai penghasilan gitu ya, jadi sudah masuk menjadi pendapatan. Begitu juga misalnya dengan pembebanan atau depresiasi. Nah, pembebanan atau depresiasi ini dilakukan sebagai bagian dari stelsel kas campuran tadi, karena kalau dari stelsel kas tentu pembebanan ini akan dilakukan sekaligus ketika pembelian aset tetap gitu ya, misalnya pembelian kendaraan sebesar 300 juta gitu. Nah, pada saat membayarkan semuanya dianggap sebagai beban. Tapi kalau di stelsel campuran yang diperkenankan di Undang-Undang Perpajakan dalam menghitung penghasilan kena pajak, pembebanannya tidak sekaligus tapi harus bertahap dengan metode depresiasi. Makanya disebut stelsel campuran, tidak murni kas gitu ya. Oke. Nah, kemudian syarat pembukuan lagi sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga bisa dihitung besarnya pajak yang terutang, baik PPh maupun PPN juga bisa di situ. Oke, kemudian tadi meskipun prinsip konsistensi wajib diterapkan, tapi kalau misalkan ada perubahan, kemudian tidak diperbolehkan, akan tetapi harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Perubahan apa yang diperkenankan? Tentu di sini diatur juga, yaitu perubahan tahun buku, lalu perubahan metode pembukuannya,
Misalnya apa sih metode pembukuan? Misalnya pengakuan penghasilan dan biaya, tadinya dari akrual menjadi kas atau sebaliknya, atau misalnya metode penyusutan aktiva tetap garis lurus, double declining, dan sebagainya. Kemudian metode penilaian persediaannya, tadinya FIFO menjadi average dan sebagainya. Itu harus menjadi harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak dan diajukan sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan, gitu ya, dengan menyertakan alasan perubahan dan sebagainya. Oke, kemudian untuk pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah sama juga, tapi harus mendapat izin dari Menteri Keuangan, ya. Tapi pemberian izinnya nanti akan dilimpahkan kepada Dirjen Pajak. Nah, siapa yang boleh mengajukan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah, yaitu WP dalam rangka PMA, kontrak karya, kontrak bagi hasil, dan BUT, serta WP yang punya afiliasi dengan perusahaan di luar negeri. Gitu ya. Tapi untuk WP yang kontrak karya atau kontrak bagi hasil, dia cukup pakai pemberitahuan saja, jadi tidak menunggu izin gitu ya. Dia hanya cukup dengan pemberitahuan. Kemudian untuk kewajiban penyimpanan buku catatan atau dokumen dalam rangka pembukuan tadi, di sini disebutkan bahwa termasuk juga hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi. Jadi kalau misalkan pembukuannya dilakukan secara terotomasi, secara elektronik, maka hasil pengolahan datanya itu juga harus disimpan selama 10 tahun di Indonesia. Kalau badan berarti tempat kedudukannya, tempat kedudukan WP badan. Kalau orang pribadi di tempat kegiatan atau tempat tinggalnya. Nah, diatur pula di KUP itu adalah ketentuan-ketentuan terkait pidana. Jadi yang dianggap sebagai pidana, kategori pidana di sini adalah karena kesengajaan. Tapi lagi-lagi bahwa ketentuan pidana ini tentu setelah memperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang lebih dahulu gitu ya, yang lebih ringan, misalnya tidak kemudian kesengajaan itu bisa disimpulkan hanya karena wajib pajak tidak mendaftarkan diri dan sebagainya. Nah, terkait dengan pembukuan, salah satu yang menyebabkan bisa timbulnya pidana perpajakan akibat kesengajaan di sini adalah karena yang pertama menolak dilakukan pemeriksaan. Yang kedua, ini terkait dengan pembukuan juga nantinya. Yang kedua, memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau dokumen lain, tapi dokumen tadi dipalsukan, sehingga seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Dan ini dilakukan dengan kesengajaan. Kemudian tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan ketika dalam proses pemeriksaan tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan atau dokumen yang dipersyaratkan terkait dengan pembukuan, tidak menyimpan sesuai dengan jangka waktu tadi gitu ya, tidak melakukan penyimpanan sesuai dengan ketentuan. Itu juga berakibat pada dikenakannya pidana gitu ya, ketentuan pidana di sini. Dan di sini ada ketentuan bahwa berakibat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Jadi tindak pidana ini dikarenakan adanya kesengajaan untuk melakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang KUP dan berakibat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Itu yang harus diperhatikan. Nah, pidananya seperti apa? Pidananya pidana penjara paling lama, paling singkat 6 bulan, paling lama 6 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang terutang atau tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 4 kali dari jumlah pajak terutang atau tidak atau kurang dibayar. Oke, dan ini juga berlaku bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh untuk melakukan. Jadi kalau misalkan ada kesengajaan dari wakil, dari kuasa, itu juga bisa dikategorikan sebagai pidana. Oke.